Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Effendi. Saya mahasiswa dari kelas K dengan nomor induk mahasiswa 18101041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembuatan undang-undang. Dosen pengampu yaitu Dr. Haji Syafri Hadi, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas dan teori pembentukan perundang-undangan. Di sini asas-asas itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama asas formil dan asas material. Di sini asas formil itu terdapat di sini ada 5, yaitu satu, asas tujuan yang jelas atau disebut Begensel van Dudelijk Doelstelling, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat. 2. Asas organ atau lembaga yang tepat, atau bahasa Belandanya itu Begensel van het organ, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Yang ketiga, asas kedesakan pembuatan pengaturan. Yang keempat, asas kedapat laksanaan atau dapat dilaksanakan, atau bahasa Belandanya het Begensel van Wetvoorbaarheid, yaitu setiap pembentukan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. 5. Asas konsensus atau het Begensel van de consensus. Lanjut dengan asas-asas material. Asas material ini terdiri sampai 5 asas juga, yaitu asas pertama, asas terminologi dan sistematika yang benar atau het Begensel van de terminology and Dudelijk systematic. 2. Asas dapat dikenali atau disebut bahasa Belandanya het Begensel van de Emberheid. 3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, het rechtsgelijk Begensel. 4. Asas kepastian hukum atau disebut bahasa Belandanya het rechtszekerheid Begensel. 5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, het Begensel van de individual rechtsbedeling. Asas ini terdiri dari asas untuk peraturan undang-undang yang baik ini terdiri dari 7, yaitu saya jelaskan satu persatunya. 1. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang tidak dicapai. 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 3. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan harus diperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, asas keterbukaan, bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Azas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip warga negara dan menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Asas kenusataraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. 6. Azas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk agama, suku, dan golongan setiap khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, azas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 8. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang ke-9, azas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. 10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. 11. Azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain: 1. Dalam hukum pidana misalnya azas legalitas, azas tiada hukuman tanpa kesalahan, azas pembinaan narapidana, azas praduga tak bersalah. 2. Dalam hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain azas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Azas-azas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan. Semua azas di atas harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain selain peraturan sudah cukup dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan? Pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran? Di luar
asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan, dan secara umum teori asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang, yakni jenjang norma. Hans Nausky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nausky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang, yakni norma yang di bawah berlaku berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Dan begitu seharusnya sampai pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar dari teori tersebut. Hans Nausky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok. Nausky mengelompokkan 4 kelompok besar, yakni 1. Norma fundamental negara, 2. Aturan dasar negara, 3. Undang-undang formal, 4. Aturan pelaksanaan aturan otonom. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.